Halo semuanya, selamat datang. Sebelum kita menyelami kisah yang dalam ini, jika Anda ingin menjelajahi misteri kesadaran manusia bersama-sama, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Ada momen dalam hidup di mana segalanya seakan runtuh. Keyakinan yang membimbing kariermu memudar, rekan-rekan berbalik punggung, dan gema dari ide-idemu sendiri terdengar hampa dalam kesendirian. Begitulah perasaanku sekitar tahun 1925. Perpisahanku yang dramatis dengan Sigmund Freud membuatku terombang-ambing. Komunitas ilmiah yang kuhormati kini memandang teoriku tentang ketidaksadaran kolektif dan arketip sebagai mistisisme yang menyamar, sebuah khayalan tanpa dasar. Kritikan itu begitu banyaknya, hingga dalam saat-saat lemah aku sendiri mulai mempertanyakan segalanya. Aku bukan lagi seorang psikiater terkemuka. Aku hanyalah seorang lelaki berusia 50 tahun yang tersesat, merindukan sebuah konfirmasi bahwa jalur yang kutempuh bukanlah sebuah kesalahan. Dan kemudian mimpi itu datang, bukan sekali, tetapi berulang kali. Bayangan tentang benua Afrika, simbol-simbol kuno yang tak terpahami, suara-suara yang memanggilku ke arah selatan. Itu adalah panggilan dari jiwa yang begitu kuat dan begitu nyata, seakan-akan jiwaku sendiri merindukan sebuah tanah air yang tak ku kenal. Ini bukan lagi tentang ilmu pengetahuan atau pengakuan akademis. Ini tentang kebutuhan pribadi yang mendesak, kebutuhan untuk memahami apa yang menghantuiku, untuk menemukan potongan yang hilang dari teka-teki keberadaanku sendiri. Jadi, dengan hati yang penuh keraguan sekaligus harapan, aku memutuskan untuk menjawab panggilan itu. Bersama sahabatku Peter Baines, aku memulai sebuah ekspedisi, berlayar menuju pantai Mombasa, Kenya. Hari ketika kapal kami mendekati daratan Afrika adalah hari yang tidak akan pernah kulupakan. Aku berdiri di geladak, menatap cakrawala saat matahari mulai terbit. Dan kemudian, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Sebuah gelombang emosi yang begitu dahsyat menyergapku, tanpa peringatan. Air mata mengalir deras di pipiku, bukan karena kesedihan, juga bukan karena kebahagiaan, tetapi karena sebuah pengakuan yang mendalam. Rasanya seperti jiwaku mengingat sesuatu yang telah sepenuhnya dilupakan oleh pikiran sadarku. Seperti akhirnya pulang setelah 1000 tahun di pengasingan. Benua ini tidak asing bagiku. Rasanya seperti aku kembali ke sumber segala sesuatu. Namun di balik perasaan mengharukan itu, sebuah pertanyaan besar menggantung. Apa yang sebenarnya akan kutemui di sana? Apakah ini hanyalah pelarian dari krisisku, atau apakah benua ini benar-benar menyimpan jawaban yang selama ini kucari? Aku belum tahu. Aku hanya bisa berharap, dan melangkah maju menuju Gunung Elgon di Uganda, tempat suku Elgonyi tinggal. Perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Perjalanan pedalaman terasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Segala sesuatu yang kupikir ku ketahui tentang jiwa manusia seakan diuji oleh realitas di sekelilingku. Kami akhirnya tiba di kaki Gunung Elgon, dan di sanalah, di antara rumah-rumah beratap jerami suku Elgonyi, aku bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Baruk. Wajahnya dipenuhi kerut, masing-masing seolah bercerita tentang musim yang telah dilaluinya. Namun matanya adalah mata yang paling jernih dan paling dalam yang pernah kulihat. Mereka memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan yang seakan melampaui waktu. Saat kami duduk bersama, aku dengan segala gelar akademisku merasa seperti seorang anak kecil yang baru mulai belajar. Dengan hati-hati, melalui penerjemah, aku menanyainya tentang mimpi, tentang dewa-dewa dan visi mereka. Baruk mendengarku dengan sabar, lalu dia menatapku dengan intensitas yang membuatku terdiam. Senyum kecil menghias bibirnya yang keriput. Orang kulit putih, katanya, suaranya serak namun penuh wibawa. Kau datang ke sini untuk menanyai kami tentang mimpi kami, tetapi itu karena bangsamu telah melupakan mimpimu sendiri. Bangsamu pernah bermimpi seperti kami, tetapi memilih untuk hidup hanya di dalam kepala. Dan sekarang jiwa-jiwa mereka sakit. Kata-katanya menyentuhku seperti panah yang tepat sasaran. Dia tidak berbicara tentang superioritas, tetapi tentang sesuatu yang hilang. Dia kemudian bercerita tentang sebuah ingatan, bukan ingatan sukunya saja, melainkan ingatan seluruh umat manusia.
sebuah zaman di mana semua manusia hidup dalam kontak langsung dengan yang ilahi, di mana batas antara sadar dan tidak sadar masih tembus pandang, dan komunikasi dengan pola-pola primordial kehidupan adalah hal yang alami, seperti bernapas. Dia menjelaskan bahwa bangsanya dan semua bangsa di benua Afrika telah dipilih untuk menjaga hubungan itu tetap hidup, untuk menjadi penjaga memori leluhur, menunggu sampai sisa umat manusia siap untuk mengingatnya kembali. Pada saat itu, pikiran analitisku memberontak. Ini pasti hanyalah mitologi suku, narasi simbolis yang indah, pikirku. Namun, sesuatu yang lebih dalam diriku, sesuatu yang intuitif, merasakan kebenaran dalam ucapannya. Kebenaran itu menemukan jalannya langsung ke dalam mimpiku pada malam itu. Di bawah langit Afrika yang dipenuhi bintang, aku mengalami mimpi paling hidup dan mengguncang dalam hidupku. Aku berdiri di hadapan sebuah pohon raksasa, akarnya menembus jauh ke inti bumi dan dahannya menjulang melampaui bintang-bintang. Di bawah pohon itu terdapat lingkaran figur-figur, arketype primordial, kekuatan dasar dari ketidaksadaran kolektif, dan mereka semua memiliki kulit yang hitam. Mereka adalah para penjaga, para pembawa, yang pertama. Lalu sebuah suara, bukan dari manapun, tetapi kurasakan di setiap sel tubuhku berbisik, mereka datang pertama karena mereka harus datang pertama. Mereka adalah akar dari mana seluruh umat manusia tumbuh, dan ketika umat manusia melupakan akarnya, ia akan layu. Penyakit peradabanmu adalah amnesia. Aku terbangun berkeringat dan gemetar, jiwa dan pikiranku bergejolak. Pengalaman dengan baruk dan mimpi itu bukan lagi sekadar data antropologis. Itu adalah wahyu pribadi. Sebuah kebenaran yang telah kuteorikan selama ini ternyata bukan hanya konsep, melainkan sebuah realitas yang masih hidup dan dijalankan. Perjalananku untuk memahami tidak lagi tentang membuktikan teoriku kepada dunia, tetapi tentang memahami bagaimana dunia, bagaimana aku, bisa menyembuhkan amnesia yang telah melanda kita semua. Kembali ke Zurich, ruang kerjaku yang akrab terasa berbeda. Ketenangan Eropa sekarang terasa seperti kesunyian yang menipu, kontras dengan resonansi mendalam dari bumi Afrika dan kebenaran yang dibisikkannya. Aku tidak bisa hanya kembali ke rutinitas lama. Ada urgensi baru yang membara di dalam diriku, sebuah kebutuhan untuk membuktikan bukan kepada rekan-rekan skeptisku, tetapi kepada diriku sendiri, bahwa apa yang kualami bukanlah khayalan. Aku menyelami perpustakaan dengan tekad baru. Bukan mitologi Eropa yang kuneliti, tetapi cerita rakyat Afrika, sistem kepercayaan kuno Mesir, Nubia, dan Ethiopia. Aku mempelajari kosmologi Dogon yang rumit, para Orisha Yoruba, dan dewa-dewa Ashanti. Dan yang menakjubkan, meskipun dipisahkan oleh ribuan kilometer, dan tanpa kontak yang diketahui, benang merah yang sama muncul di mana-mana. Mereka semua mengenali dan menamai pola-pola psikis dasar yang telah kuteorikan sebagai archetype. Mereka menyebutnya Nomo Orisha Neteru, namun mereka menggambarkan kekuatan primordial yang sama yang membentuk jiwa manusia. Namun, perbedaan mendasarnya adalah, sementara aku memikirkan tentang archetype ini, budaya-budaya ini hidup di dalamnya. Mereka memiliki peta untuk berhubungan dengan mereka, ritual untuk menghormati mereka, dan pemahaman bahwa yang sakral dapat diakses secara langsung tanpa perantara institusi yang kaku. Mereka tidak memisahkan pikiran dari tubuh, yang individu dari komunitas, atau yang spiritual dari yang duniawi. Semuanya terhubung dalam keseluruhan yang utuh. Dan disinilah potongan-potongan teka-teki yang mengerikan mulai menyatu. Mengapa peradaban Barat begitu bersikeras untuk menaklukkan, mengubah, dan yang paling tragis meremehkan budaya-budaya ini? Tentu saja ada nafsu akan sumber daya dan wilayah. Tetapi aku yakin ada pertarungan yang jauh lebih dalam yang sedang terjadi, sebuah pertarungan eksistensial untuk jiwa manusia. Model kesadaran Barat, dengan semua pencapaiannya yang gemilang, dibangun di atas fondasi pemisahan. Pemisahan antara Tuhan dan manusia, antara pikiran dan tubuh, antara yang sadar dan yang tidak sadar. Kekuasaannya bergantung pada jurang pemisah ini,
dengan lembaga-lembaga yang bertindak sebagai penjaga gerbang di antara bidang-bidang yang terpisah ini. Namun model Afrika yang kusaksikan menawarkan sebuah integrasi. Model itu menunjukkan bahwa pemisahan kita adalah sebuah ilusi, sebuah penyimpangan dari keadaan alami kita. Jika kebenaran ini diakui, seluruh struktur kekuasaan yang telah mendominasi selama berabad-abad, gereja yang mengklaim akses eksklusif kepada Tuhan, sistem yang mengandalkan individu yang teralienasi dari jiwanya sendiri akan runtuh. Itu adalah ancaman yang tidak bisa ditoleransi oleh ego Barat. Jadi sebuah narasi harus dibangun, narasi tentang kegelapan Afrika, tentang primitif, yang tidak beradab, tanpa sejarah atau pencapaian spiritual yang layak. Ini adalah proyeksi besar-besaran, sebuah cara bagi Barat untuk melemparkan bayangan gelapnya sendiri, semua yang ditekan dan ditakuti dalam jiwa kolektifnya, ke atas orang-orang berkulit gelap. Dengan melakukan ini mereka tidak hanya membenarkan penjarahan, tetapi juga secara tragis memotong diri mereka sendiri dari akar psikis mereka sendiri, dari potensi mereka sendiri untuk menjadi utuh. Izinkan aku menjadi sangat jelas di sini karena ini sangat penting. Ketika aku berbicara tentang peran khusus orang Afrika sebagai penjaga, ini sama sekali bukan tentang superioritas ras. Ini tentang fungsi psikis dan spiritual, mirip dengan organ dalam suatu tubuh. Jantung tidak lebih unggul dari otak. Masing-masing memiliki peran khusus yang penting bagi kesehatan seluruh organisme. Umat manusia, sebagai suatu keseluruhan, membutuhkan fungsi jantung spiritual ini. Kapasitas untuk pengalaman langsung tentang yang sakral, rasa saling keterkaitan, dan hubungan yang hidup dengan alam, untuk tetap sehat. Budaya Afrika, melalui semua tantangannya, telah mempertahankan fungsi ini. Itu tidak membuat mereka lebih baik, itu membuat mereka sangat penting. Penindasan Barat terhadap kebenaran ini bukanlah suatu kebetulan, itu adalah sebuah proyeksi yang disengaja. Namun, jiwa manusia memiliki caranya sendiri untuk memberontak terhadap penindasan, seringkali melalui bahasa mimpi dan simbol. Beberapa tahun setelah kembali dari Afrika, selama periode sakit parah dan keraguan spiritual yang mendalam, aku mengalami sebuah visi yang akan selamanya mengubah cara aku memandang hubungan antara kegelapan, terang, dan transformasi. Dalam visi itu aku sekali lagi berdiri di bawah pohon kosmik. Namun kali ini, aku bisa melihatnya dengan kejelasan yang menakjubkan. Batang pohonnya terbuat dari suatu substansi yang hitam pekat dan berkilau, seperti obsidian, memancarkan suatu kedalaman yang tak terbatas. Dari batang pusat yang hitam ini, muncullah dahan-dahan dari segala warna yang bisa kubayangkan. Dan sebuah suara, lebih jelas dari sebelumnya, bergema dalam diriku. Kegelapan bukanlah tidak adanya terang. Kegelapan adalah matriks dari mana semua terang muncul. Pada mulanya, kegelapan menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air yang gelap. Dari kegelapan primordial itulah terang muncul. Pesan itu langsung tertanam dalam jiwaku. Aku menyadari bahwa peradaban Barat telah sepenuhnya membalikkan simbolisme ini. Mereka mengasosiasikan kegelapan dengan kejahatan, ketidaksadaran yang menakutkan, dan yang primitif. Namun dalam pola dasar yang sebenarnya, kegelapan adalah sumber, potensi murni, rahim kreatif dari mana segala sesuatu, bahkan terang muncul. Dengan membalikkan kebenaran ini, mereka telah membenarkan perbudakan dan penjajahan, memproyeksikan bayangan kolektif mereka sendiri kepada orang-orang dengan kulit gelap, dan dengan demikian memutuskan diri mereka sendiri dari akar keberadaan mereka sendiri. Pencarian untuk memahami kebalikan simbolik ini membawaku mempelajari Alkitab dengan cara baru, bukan sebagai dokumen dogmatis, tetapi sebagai cermin dari jiwa kolektif manusia. Dan di sanalah sebuah pola yang mengejutkan muncul. Afrika dan orang-orang Afrika muncul terus-menerus, bukan sebagai figuran tetapi dalam peran-peran kritis pada momen-momen transformasi yang menentukan. Pikirkanlah, ketika Yusuf perlu diubah dari seorang pemimpi yang sombong menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, kemana dia dibawa? Ke Mesir, ke jantung Afrika. Ketika bangsa Israel perlu ditempa menjadi sebuah bangsa, di mana mereka menghabiskan 400 tahun di Mesir. Ketika Musa perlu dipersiapkan untuk misinya, di mana dia menghabiskan 40 tahun di padang gurun.
Di tanah Afrika, menikah dengan seorang wanita Kush. Bahkan pada saat-saat paling menentukan dalam kisah Yesus, pelarian ke Mesir untuk menyelamatkan nyawanya, Simon dari Kirene yang dipaksa memikul salibnya, sida-sida Ethiopia yang membawa Injil ke seluruh bangsa, kehadiran Afrika adalah katalisator ilahi. Pola ini dengan sempurna mencerminkan sebuah prinsip dari alkimia yang telah lama kupelajari, nigredo, tahap penghitaman. Nigredo adalah tahap pertama dan terpenting dalam transformasi besar, di mana ego lama, struktur lama, harus hancur dan larut kembali menjadi kegelapan primordial ke dalam ketidaksadaran. Hanya dengan melewati nigredo, melalui kegelapan, seseorang dapat mencapai albedo, pemutihan, pemurnian, dan akhirnya rubedo, pencerahan sempurna. Dan inilah kebenaran psikologis dan spiritual yang mendalam. Secara simbolis, orang-orang Afrika mewujudkan nigredo kolektif umat manusia. Mereka mewakili kepulangan yang diperlukan ke kedalaman, pertemuan dengan yang primordial, pembubaran ilusi ego yang terinflasi. Tanpa penurunan ini, tanpa pertemuan ini, tidak mungkin ada kebangkitan yang sejati, tidak mungkin ada transformasi yang nyata. Penindasan Barat terhadap Afrika adalah pada tingkat jiwa sebuah upaya untuk menghindari nigredo mereka sendiri, untuk melompati tahap penghitaman yang diperlukan dan penderitaan transformatif yang menyertainya. Namun penghindaran ini hanya menyebabkan penyakit jiwa kolektif yang kita saksikan sekarang. Kita tidak bisa diselamatkan dari kegelapan. Kita harus diselamatkan melaluinya. Lalu, apa sebenarnya bentuk dari misi khusus ini? Ini bukan tentang dominasi atau konversi agama, melainkan misi untuk secara aktif menjaga koneksi dengan yang primordial sambil berbagi kebijaksanaan itu dengan dunia yang sangat membutuhkannya. Saya menyaksikan ini secara langsung di sekitar api unggun bersama suku Elgoni dalam sebuah upacara yang berlangsung sepanjang malam. Di sana, melalui drum, tarian, dan nyanyian, batas-batas antara individu mulai memudar. Bukan sebagai halusinasi, tetapi sebagai pengalaman bersama yang nyata tentang kesatuan. Dalam istilah saya, kami secara langsung mengalami ketidaksadaran kolektif, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai realitas yang hidup. Setiap orang yang terpisah untuk sementara melebur menjadi keutuhan yang lebih besar. Saat itulah saya menyadari, inilah yang telah hilang dari budaya saya, kemampuan untuk mengalami yang sakral secara langsung tanpa perantara. Kebijaksanaan ini telah dikodekan ke dalam cara hidup Afrika. Ambil contoh filosofi Ubuntu dari Afrika Selatan yang menyatakan, "Saya ada karena kita ada." Ini adalah pengakuan radikal bahwa kemanusiaan kita saling terhubung. Ini bukan tentang menyangkal individualitas, tetapi tentang memahami bahwa individualitas itu menemukan maknanya yang sepenuhnya hanya dalam konteks komunitas dan tanggung jawab bersama. Ini adalah penangkal yang sangat dibutuhkan untuk individualisme ekstrem barat yang telah menciptakan masyarakat orang-orang yang terisolasi secara spiritual, terlepas dari semua kekayaan materi mereka. Dan lihatlah bagaimana obat ini sudah beredar ke seluruh dunia melalui budaya. Dari jazz hingga blues, gospel hingga hip-hop, musik yang berakar di Afrika telah mengubah lanskap budaya global. Ini bukan hanya tentang hiburan. Ini adalah jiwa kolektif umat manusia yang berusaha mati-matian untuk terhubung kembali dengan akarnya, mencari penyembuhan melalui ritme, emosi, dan kemampuan musik ini untuk menyentuh jiwa dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh bentuk-bentuk musik yang lebih intelektual. Hal yang sama terjadi pada ekspresi spiritual. Dalam tradisi Kristen Afrika dan Afrodiaspora, saya melihat sebuah vitalitas yang seringkali hilang di gereja-gereja barat. Di sini, orang membiarkan diri mereka dirasuki oleh Roh Kudus, memasuki keadaan ekstasis melalui tarian dan nyanyian, mengalami transformasi yang terlihat. Teolog Barat mungkin melihatnya sebagai emosionalisme berlebihan, tetapi dari sudut pandang psikologis, orang-orang ini mengakses sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kekristayaan Barat. Pengalaman langsung tentang yang ilahi yang menembus seluruh keberadaan seseorang, tubuh, emosi, dan jiwa. Inilah hadiahnya. Ini adalah obat yang dibawa oleh orang Afrika dan diasporanya. Kemampuan untuk menyatukan yang spiritual dengan yang fisik,
untuk menyembuhkan pemisahan yang neurotis antara pikiran dan tubuh, dan untuk mengingatkan kita semua bahwa pada akhirnya kita saling terikat. Kita sekarang berada pada titik balik yang menentukan. Peradaban Barat, dengan semua pencapaian teknologinya, jelas-jelas mengalami krisis jiwa. Institusi-institusi lamanya goyah, makna semakin memudar, dan kehampaan spiritual menyebar seperti kabut. Ini mungkin terlihat seperti kehancuran, dan dalam banyak hal memang begitu. Tetapi dari perspektif psikologi yang lebih dalam, ini adalah nigredo kolektif. Ini adalah tahap penghitaman yang diperlukan, di mana struktur lama harus hancur sebelum sesuatu yang baru dapat dilahirkan. Dan tepat pada momen transformasi inilah, misi khusus bangsa-bangsa Afrika memasuki fase barunya. Ini bukan lagi hanya tentang menjaga ingatan, tetapi secara aktif membagikan obatnya. Ketahanan yang telah ditempa dalam penderitaan mereka selama berabad-abad, kemampuan untuk menjaga iman dan kemanusiaan, bahkan dalam kegelapan terdalam, adalah tepatnya obat yang dibutuhkan dunia barat yang putus asa ini. Melalui filosofi seperti Ubuntu, melalui ekspresi spiritualnya yang penuh gairah, dan melalui ketahanan budayanya, mereka menawarkan peta menuju integrasi. Apa yang kita saksikan sekarang bukanlah kebetulan. Ini adalah apa yang orang Yunani kuno sebut kairos, momen waktu yang tepat, kesempatan ilahi untuk perubahan yang mendalam. Kebijaksanaan Afrika menjadi tersedia bagi dunia tepat ketika dunia paling membutuhkannya. Ini adalah sinkronisitas dalam skala global, jiwa kolektif umat manusia yang menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, momen kairos ini menuntut pilihan dari kita masing-masing. Jika Anda adalah keturunan Afrika, tanggung jawab Anda adalah untuk sepenuhnya merangkul warisan Anda. Pelajari sejarah sejati Anda, hubungkan dengan akar spiritual Anda, dan sadari bahwa Anda membawa hadiah yang tidak hanya untuk Anda sendiri, tetapi untuk semua umat manusia. Berdirilah dengan martabat, tanpa keraguan. Anda adalah penjaga dari sebuah misi suci. Jika Anda bukan keturunan Afrika, tanggung jawab Anda sama besarnya. Ini adalah panggilan untuk membongkar prasangka yang telah tertanam, untuk belajar dengan rendah hati dari mereka yang pernah budaya Anda pandang rendah, dan untuk secara aktif mendukung kebangkitan kebijaksanaan ini. Ini bukan tentang rasa bersalah, melainkan tentang tanggung jawab untuk melakukan bagian Anda dalam penyembuhan kolektif spesies kita. Kebenaran terakhir yang telah saya pahami adalah ini: kita semua terhubung. Jiwa manusia adalah satu. Ketika satu bagian menderita, kita semua menderita. Ketika satu bagian bangkit, kita semua memiliki kesempatan untuk bangkit. Sekarang adalah waktunya untuk membiarkan musik, spiritualitas, dan filsafat Afrika menyembuhkan jiwa-jiwa kita yang beku, untuk mengingatkan kita akan siapa kita sebenarnya. Misi khusus ini sedang dipenuhi saat kita berbicara. Setiap kali kita memilih integrasi atas fragmentasi, komunitas atas individualisme ekstrem, dan hubungan spiritual atas materialisme yang hampa, misi itu bergerak maju. Pilihan ada di tangan Anda. Ini adalah pilihan paling penting yang dapat Anda buat, karena pilihan ini menentukan tidak hanya perkembangan Anda sendiri, tetapi juga kontribusi Anda pada masa depan kesadaran manusia. Pilihlah dengan bijak.